siang, sahabat media dimanapun Anda berada. Hari ini saya sedang berada di salah satu dinas di pemerintahan Kabupaten Tulung Bawang Barat. Saya akan mewawancarai salah satu kepala dinas yang sudah mengabdikan diri 11 tahun, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulung Bawang Barat. Selamat siang Pak Nasarudin. Siang Pak Dedi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Nasarudin kepada saya untuk mengenal lebih dekat lagi tentang program-program di dinas yang Bapak pimpin. Tapi memang sudah 11 tahun Pak ya Alhamdulillah, sudah jalan 11 tahun. Jalan 11 tahun ya, luar biasa. Dari tahun 2013 ya, 13. Kalau berdasarkan profil yang telah kami terima. Pak Nasar, untuk program unggulan tahun 2023 ini, apa yang menjadi program unggulan yang sudah dijalankan oleh dinas atau di pemerintahan Tulung Bawang Barat ini Pak Nasar? Baik, terima kasih Pak Dedi. Yang pertama adalah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Tulung Bawang Barat. Kami diamanatkan dalam rangka meningkatkan ekonomi ataupun pendapatan masyarakat Kabupaten Tulung Bawang Barat, khususnya petani ternak. Terus kita punya kewajiban ataupun menjadi tolak ukur keberhasilan peternakan di Kabupaten Tulung Bawang Barat. Maksudnya kita Tubaba ini menjadi salah satu penghasil daging untuk menopang provinsi. Jadi artinya khususnya untuk ternak besar. Nah, dalam rangka untuk mendukung itu, tujuan utama kita adalah bagaimana meningkatkan populasi dan meningkatkan produksi dan produktivitas ternak. Itu tujuan utama. Wih, luar biasa. Itu tujuan utama kita. Kenapa ini harus dilakukan? Nah, karena dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi. Kalau ternak setiap tahun nggak bisa bertambah, artinya jelas produksi akan menurun. Tetapi kalau ternak setiap tahun bisa bertambah, otomatis pendapatan masyarakat kita akan lebih baik. Kalau berdasarkan data Pak, ada berapa populasi jumlah ternak sapi, kambing di Tulung Bawang Barat ini selama tahun 2023 yang sudah mungkin tercatat di dinas? Baik, jadi artinya keberhasilan kinerja suatu OPD itu tentunya kita kan start dari awal. Tadi Pak Dedi menyampaikan bahwa Bapak sudah berapa tahun di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini. Saya sudah hampir 11 tahun. 11 tahun. Nah, dari 2013 jumlah waktu itu populasi ternak kita kurang lebih hampir 14.000. Nah, sampai 2023 karena setiap tahun kita berharap ada peningkatan minimal 2,5%. 2,5% itu dari setelah dipotong keluar dijual gitu. Nah, dia ada peningkatan itu. Nah, saat ini dengan adanya wabah penyakit PMK, jadi kita mendata ulang sampai saat ini ternak kita yang khususnya ternak besar, sapi dan kerbau sudah 30.157 ekor. Untuk ternak besar. Sedangkan untuk ternak kambing, domba, sudah di atas 100.000. Nah, keseluruhan data yang kita miliki sampai tahun 2003 ini, sampai ke ternak unggas, ternak kita di Tulung Bawang Barat, baik ternak besar dan ternak kecil dan unggas, di atas 1 juta ekor lebih ternak yang ada di Kabupaten Tulung Bawang Barat. Sampai saat ini, Pak Dedi. 1 juta ekor, Pak. Ya, 1 juta lebih. Nah, kalau berkaitan dengan penanganan penyakit ya yang menular, itu apa yang dilakukan oleh dinas dalam hal penanganan wabah penyakit yang kemarin kan sempat heboh, ada beberapa jenis virus yang menular seperti lato-lato dan beberapa penyakit-penyakit menular lainnya. Baik, terima kasih. Jadi sangat menarik kalau sudah berbicara penyakit hewan. Artinya apa?
keberhasilan peternakan itu tidak terlepas dari menurunkan angka kematian. Nah, pada tahun 2022 kita mulai terserang penyakit hewan menular, yaitu penyakit PMK. Ya, PMK yang bukan hanya Tubaba saja yang tertular, ya, seluruh Indonesia. Jadi alhamdulillah syukur, yang pertama pada bulan Mei, ya, pada bulan Mei itu adanya di Kabupaten Tulang Bawang Barat, gitu. Bukan bulan Mei, 2022 itu ada gejala mulai dari bulan Maret 2022. Nah, pada bulan Mei langsung turun tim segala macam, dilihat ini penyakit apa. Nah, ternyata begitu dilihat, kami juga dari Dinas Peternakan, karena belum pernah menemukan itu. Begitu turun dari Balai Penelitian Penyakit Veteriner dari Provinsi Lampung, diambil sampel, ternyata kita positif waktu itu penyakit mulut dan kuku, ya, ada 9 ekor. Nah, sehingga Menteri langsung turun untuk, karena sebelumnya sudah di Jawa Timur, untuk di Sumatera pertama di kita. Nah, kemudian setelah itu pada bulan Agustus 2000, kemudian Mei, pada bulan Mei kita melakukan pencanangan vaksinasi, kan itu penyakit hewan menular, sangat satu kena bisa semua di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat ini bisa, apa namanya, penyakit ini bisa secepat, apa namanya, cepat sekali untuk tertularnya, karena dia bukan hanya kontak langsung saja, termasuk dengan transportasi, kemudian apa namanya, alat-alat peternakan yang lebih, apa namanya, cepat lagi kalau melalui udara. Nah, ini yang sangat membahayakan. Tapi alhamdulillah Pak Menteri turun, kemudian kita sampaikan ke Pak Gubernur, Dinas Peternakan Provinsi berkolaborasi dengan BVET, Balai Penelitian Penyakit Veteriner turun, diambil sampel. Setelah itu pada Mei kita pencanahan vaksinasi. Pencanahan vaksinasi setahun. Setelah itu kita pada Agustus 2022 kita bisa zero kasus. Zero kasus. Di akhir tahun 2022 dia langsung zero kasus. Ya, zero kasus. Oke. Tetapi itu belum selesai. Jadi penanganan terhadap penyakit ini atau gejala-gejala itu harus dilakukan. Kemudian dilakukan vaksinasi. Dari jumlah populasi kita tadi kan ada 30.000 lebih. Khusus ternak besar. Iya. 30.000 lebih. Nah, kita lakukan vaksinasi rutinitas dengan keterbatasan pegawai. Dokter hanya ada 3 orang, termasuk kepala dinas. Kemudian para medis kita hanya 2 orang. Kemudian petugas lapangan ada 17 orang. Jadi ya kurang lebih 26-27 orang mengcover dengan 100 TIU yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Alhamdulillah, apa namanya, sampai tahun 2003 ini dari jumlah populasi itu penanganan kasus PMK vaksinasi tertinggi adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah mencapai hampir 90%. Sebenarnya 75% untuk mewakili sudah cukup. Tapi kita ya sangat prihatin mengingat masyarakat kita. Kenapa? Karena kita salah satu Tubaba ini menjadi sektor unggulan ternak rakyat, ya, sektor unggulan terhadap ternak rakyat untuk membantu dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Dan Pak Gubernur, Pak Bupati sangat perhatian terhadap penyakit ini karena harus segera ditangani. Kita minta bantuan ke pusat vaksin segera diturunkan. Alhamdulillah sampai hari ini kita bisa zero kasus, tidak ada kasus. Sehingga apa yang hasil upaya yang kita lakukan. Nah, sekarang kita tidak lagi di sapi, sudah ke ternak kambing. Ternak kambing. Nah, alhamdulillah kemarin kita diundang provinsi dalam rangka evaluasi terhadap penyakit hewan menular ini, ada penyakit mulut dan kuku. Seluruh kabupaten kota hadir. Alhamdulillah penanganan terhadap penyakit mulut dan kuku termasuk kinerja kabupaten mendapatkan penghargaan dari Pak Gubernur, ya. Penanganan PMK terbaik
pertama untuk Provinsi Lampung. Luar biasa. Ini artinya. Silakan kita perlihatkan ke itu. Sahabat media dimanapun Anda berada. Jadi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung Barat mendapatkan penghargaan dari Gubernur Lampung yang baru disampaikan di bulan Oktober ini, Pak ya? Bulan Oktober ini ya. Artinya sebuah keberhasilan pemerintah daerah dalam hal pengembangan, penanganan sektor peternakan di Kabupaten Tulungagung Barat. Luar biasa buat Pak Nasarudin, terima kasih. Mungkin kita sambil ngopi, Pak. Mungkin ada hal yang lebih menarik lagi nanti akan saya pertanyakan dalam hal memproduksi rumput ya untuk peternakan. Kita sambil ngopi. Ya, Pak Nasar, ada 1 juta ekor populasi di Tulungagung Barat, mulai dari hewan besar sampai dengan hewan kecil seperti kambing mungkin ya. Nah, Pak Nasar, ada hal yang lebih menjadi konsentrasi pemerintah dalam hal kebutuhan pakan. Nah, apa yang menjadi program unggulan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini dalam hal pengembangan pakan untuk peternak untuk memenuhi kebutuhan mereka itu? Baik, terima kasih. Nah, jadi artinya kebutuhan ternak itu selain kita yang sangat utama kan pakan atau hijauan. Yeah. Nah, hijauan itu kebiasaan masyarakat kita kan setiap hari mencari rumput, setiap hari mencari pakan. Nah, tetapi dengan adanya teknologi ada namanya program Gerbang Patas, Gerakan Pengembangan dan Penanaman Rumput Berkualitas. Nah, yang dimaksud rumput berkualitas itu apa? Jadi masyarakat kita ajak untuk menanam rumput, misalnya kayak rumput gajah, kingres, kemudian odot gitu ya. Itu rumput-rumput yang sangat digemari oleh ternak. Selain rumput yang ada di sekitar kita, rumput yang limbah-limbah pertanian yang dimanfaatkan oleh masyarakat, gitu. Nah, kemudian kita berharap kenapa dilakukan penanaman rumput? Karena untuk kesejahteraan ternak, untuk ternak, apalagi ternak bibit, supaya setiap tahun bisa melahirkan, tentunya perlu makanan yang cukup, asupan makanan yang cukup, gizi yang cukup, sehingga setiap siklus sapi itu 21 hari sapi itu harus minta kawin. Artinya apa? Karena kita tadi meningkatkan populasi gitu. Itu salah satu. Nah, kemudian dengan teknologi pengembangan rumput itu apalagi? Jadi begitu produksi rumput banyak, jadi sekarang masyarakat kita ini contoh begini nih. Ini kemarau, kan sulit. Tetapi kalau memang rumput sudah tersedia, jadi setiap dia panen, kemudian ada sarana prasarananya. Contoh kayak di kita ini ada TTG, ya, chopper, ya, tempat guna yang diciptakan, dibuat bisa difermentasi, ya, kemudian bisa dilombakan menjadi juara tingkat nasional. Jadi itu salah satu juga mendukung sektor peternakan yang ada di Kabupaten Tulungagung Barat dalam rangka kebutuhan pakan ternak. Nah, kemudian pakan itu bisa dilakukan silase, bisa difermentasi supaya pakan itu awet, bisa disimpan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi masyarakat kita, peternak kita nggak lagi tiap hari ngarit. Jadi mereka bisa ngaritnya ya bisa seminggu sekali. Jadi bukan berarti pakan tersimpan tidak ngarit, tidak. Tetapi dia tidak berpikir tiap hari itu harus melakukan cari makanan buat makan ternak atau hijauan itu untuk diberikan ke ternak. Tetapi dia sudah tersimpan di tempat peternakan masyarakat kita masing-masing. Kapan dibutuhkan bisa diberikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perlu inovasi. Inovasi itu apa? Dalam rangka meningkatkan gizi pakan itu sendiri. Perlu juga, misalkan ya limbah-limbah pertanian, limbah-limbah rumah tangga kan. Ada orang membuat tahu, tempe, limbah itu bisa dimanfaatkan. Kemudian dari singkong, ya. Bisa dimanfaatkan juga itu? Dimanfaatin. Jangankan singkongnya, batang pun bisa dimanfaatkan. Batang singkong. Ada alat namanya rabakong.
Itu sudah banyak kita. Berarti dicacah itu. Ya dicacah. Anunya batang itu keluar kayak apa? Sudah hancur, sudah halus gitu. Jadi apa namanya? Dengan kita beternak, begitu dilihat di sekitar kita itu, yang tanaman-tanaman itu adalah menjadi uang. Tetapi kalau kita tidak beternak, yang kita lihat di sekitar kita itu, yang hijauan itu bukan uang, menjadi sampah. Nah itulah kelebihan apa namanya kalau kita masyarakat kita bisa terus mengembangkan ternaknya. Itu yang kita harapkan. Nah, kemudian alhamdulillah juga kita di Tubaba ini sudah ada yang melakukan pengembangan terhadap pabrik pakan. Ya. Konsentrat ada di Mulia Asri, kemudian di kelompok-kelompok peternak yang kita bina, yang bantuan pemerintah juga sudah banyak. Mereka sudah bisa melakukan membuat rumput ataupun konsentrat yang betul-betul dapat dimanfaatkan untuk ternak yang betul-betul berkualitas. Gitu. Kalau tidak salah Pak Nasar, beberapa waktu yang lalu Tubaba pernah mencanangkan bahwa daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat ini sebagai sentral ternak. Nah itu program, bagaimana model program dan siapa yang memiliki ide gagasan untuk dijadikan Tubaba ini sebagai sentral ternak? Baik, terima kasih. Nah sekarang kan kita melihat untuk Lampung ini, se-Sumatera, Lampung menjadi penopang, menjadi gudang ternak untuk Sumatera, Provinsi Lampung, peringkat pertama. Peringkat pertama ya, di Sumatera? Di Sumatera. Ya, artinya pengembangan ternak di Provinsi Lampung ini sangat luar biasa. Nah kemudian, kalau berbicara populasi ternak, paling banyak di 3 kabupaten, artinya Tengah, Selatan, dan Timur. Tetapi di Tengah, Selatan, dan Timur ini kan banyak ternak-ternak yang dilakukan oleh feedlotter, jadi bukan masyarakat. Kalau kita hitung, kita bagi dengan jumlah populasi, masih banyak ternak ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Contoh begini. Nah, terus Tubaba menjadi sentra ternak. Ya, itu di programnya dari provinsi yang dicanangkan oleh Pak Gubernur karena perhatian provinsi terhadap kabupaten, kemudian kepala daerah kita juga Pak Bupati sangat mendukung dan sangat berharap karena Tubaba ini semua sektor pertaniannya keterbatasan. Jadi kita berbicara sawah terbatas, kebun kita terbatas, beberapa kabupaten lain. Tetapi kita coba menjadi sentra peternakan Tubaba yang ada di Provinsi Lampung. Nah, kenapa menjadi sentra peternakan? Karena Tubaba ini dominan ternak rakyat. Jadi tidak ada feedlotter di sini sampai hari ini. Semua ternak rakyat, semua ternak masyarakat. Ternak masyarakat yang dilakukan budidaya dengan melakukan perbibitan, dengan meningkatkan populasi itu tadi. Nah, terus kemudian setelah dicanangkan, ditunjuk oleh Pak Gubernur menjadi wilayah sentra ternak, kemudian sebelum itu juga pada tahun 2018 kita sudah diamanatkan oleh Permentan pada tahun 2018 menjadi sentra pengembangan sapi potong untuk menjadi salah satu sentra pengembangan sapi potong untuk wilayah Sumatera di Provinsi Lampung yang ada di Tubaba. Jadi tidak salah artinya Gubernur menunjuk Tubaba menjadi salah satu sentra ternak. Nah, kemudian persiapan kita apa? Nah, kita melakukan kaji, kemudian membuat aturan. Insya Allah pada tahun 2024 ini kita perdakan, jadi menjadi kawasan, kawasan sapi potong. Nah, setelah itu baru kita akan lakukan implementasi terhadap sentra ternak itu betul-betul dapat dilakukan. Kemudian kita juga jangan salah persepsi di masyarakat gitu loh. Yang dikatakan sentra ternak itu bukan pemerintah daerah mau membagi-bagikan ternak ke masyarakat, bukan. Jadi ternak yang ada di masyarakat dioptimalkan. Tadi kita sudah jelas melakukan peningkatan populasi. Gimana sih upaya kita melakukan ternak itu setiap tahun bisa beranak? Kemudian kita ada inovasi pelor S3. Ya kan, peternak pelopor setiap tahun ya satu induk satu tahun satu anak. Satu anak. Karena sentra ternak itu tidak melulu hanya dilakukan oleh peternak saja. Jadi ada pemerintah, ada pengusaha,
ada masyarakat yang memperhatikan, tidak harus beternak. Pak Deddy tidak harus beternak, ya kan? Karena peternak kita itu ada keluhan, datang ke orang yang tahu. Oh, sapi saya misalkan Pak minta kawin, dia nggak punya HP, Bapak punya HP, menolong orang lain, itu sudah membantu, sudah ikut membantu dalam rangka pencapaian terhadap sentra ternak itu tadi. Itu. Kalau ini Pak Nasar, dari sisi penganggaran ya, dari sisi anggaran pemerintah daerah terhadap pengembangan sektor peternakan ini, apakah memang pemerintah anggaran itu bersumber dari pemerintah daerah atau memang konsentrasi lebih dari pemerintah pusat? Dalam hal untuk pengembangan seperti misalnya dalam hal penanganan wabah, kemudian dalam hal pengembangan sentra ternaknya dari sisi produksi pakan, alat-alat teknologi yang dipergunakan. Nah, itu seperti apa Pak Nasar? Terima kasih. Nah, pemerintah daerah artinya dengan melihat potensi yang ada, punya kewajiban yang pertama melakukan pembinaan, kemudian bila mana ketercukupan dana, perlu infrastruktur. Infrastruktur itu terpenuhi manakala kita punya dana. Ya, dana itu kita mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Nah, dari pusat ya kita selalu setiap tahun ya mendapat ya ternak besar, ternak kecil, dan unggas selalu. Ya, itu dalam rangka mencapai itu. Kemudian provinsi juga demikian, apa yang bisa diberikan ke kita. Nah, kabupaten ya juga pelan-pelan karena kita keterbatasan anggaran, karena lebih harus infrastruktur. Kemudian ya juga ya sering juga melakukan gimana untuk penambahan ternak dengan melakukan pembelian ya yang dianggarkan melalui APBD. Contoh pada tahun 2023 ini dalam rangka ini isu inflasi, menekan inflasi melalui program K3 W itu. Dinas Peternakan diamanatkan dalam rangka ketahanan pangan keluarga untuk memberi melalui kandang. Kandang itu kita isi dengan ayam buras, kemudian kita beri pakan. Ya, salah satu bentuk perhatian pemerintah. Pemerintah kan tidak bisa memberi semua, tetapi hanya bisa melakukan percontohan pilot project-nya. OPD, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, beserta jajaran ke bawahnya itu melakukan pembinaan. Pembinaan itu di mana? Karena setiap kecamatan kita sudah ada 5 puskeswan wilayah. Melalui puskeswan itu pembinaan dilakukan terhadap masyarakat. Yang mulai dari pembinaan terhadap penyuluhan, pembinaan bagaimana cara membuat pakan yang baik, kemudian bagaimana penanganan penyakit. Ya, penanganan penyakit malah sampai hari ini ya oleh PMK nggak boleh memungut biaya segala macam. Obat sudah dikasih, sudah dibantu oleh pusat gitu loh ya. Itu provinsi. Kemudian kita juga ada dana alokasi khusus yang untuk pembelian obat gratis semua. Karena wajib pada saat-saat inilah yang harus masyarakat itu terperhatikan oleh pemerintah daerah, khususnya salah satu subsektor peternakan dan kesehatan hewan. Apa yang menjadi kendala di lapangan selama melaksanakan program yang menjadi program unggulan pengembangan ternak ini? Banyak ya kendalanya. Yang pertama dengan kita dalam rangka melakukan pembinaan, tentunya wilayah kita masih transportasinya ya masih agak-agak dari kabupaten ke wilayah kecamatan, memang kadang-kadang infrastrukturnya yang masih dari sisi infrastrukturnya itu pertama. Yang kedua sumber daya manusianya, SDM masyarakat kadang-kadang dalam rangka pembinaan itu perlu betul-betul diasuh. Nah, kemudian tantangan yang ketiga adalah apalagi kalau sudah bersifat ada bantuan. Nah, ini menjadi reaksi masyarakat masyarakat gitu. Jadi kalau bantuan itu seolah-olah ya untuk dia, tapi bagaimana mengemas supaya pemerataan itu bisa tercapai terhadap masyarakat, khususnya yang beternak ya. Tidak semua masyarakat yang harus ini. Jadi masyarakat peternak yang mau bertani gitu yang diberikan. Gitu. Mungkin apa yang menjadi harapan dari pemerintah Kabupaten Tulung Bawang Barat dalam hal Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini terhadap para peternak yang mungkin
saat ini mungkin sedang berjuang mengembangkan ternaknya di tengah-tengah kondisi inflasi, ya kan, di tengah-tengah kondisi yang memang musim kekeringan ini. Apa yang menjadi kiat-kiat ataupun pesan-pesan yang perlu disampaikan ke sahabat media, para pemirsa dimanapun Anda berada? Harapan pemerintah daerah kepada masyarakat peternak, menghimbau kepada masyarakat kita, khususnya kepada peternak, terus kita kembangkan ternaknya mulai dari ternak besar sampai ke ternak kecil dan ternak unggas. Nah, kenapa? Karena ternak merupakan salah satu banknya si petani ternak. Banknya petani. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka menjaga inflasi dengan harga-harga yang kadang sekarang beras mahal, kemudian hasil-hasil peternakannya, telur mahal. Tapi dengan kita punya ternak sendiri, khususnya ternak ayam, ternak unggas, kami berharap setiap rumah itu ya minimal untuk kebutuhan sendiri bisa bisa dilakukan oleh peternak kita melalui program K3 itu tadi. Kemudian yang ketiga, masalah penyakit yang 2 tahun ini, alhamdulillah syukur kami berharap kepada masyarakat, bagi peternak yang vaksin kedua, ketiga belum dilaksanakan, segera dapat dilaksanakan untuk menuntaskan wabah penyakit PMK ini. Nah, kemudian bila mana juga masih ada penyakit latu-latu, segera dilaporkan ke petugas melalui puskeswan yang ada di Tulombong Tengah, kemudian wilayah kerja Tumi Jajar, wilayah kerja Lambu Kibang, kemudian wilayah kerja Gunung Terang, dan Wai Kenanga Gunung Agung, dapat melaporkan keluhannya terhadap peternakan dan kesehatan hewan melalui puskeswan yang ada di wilayah tersebut untuk pelayanan terhadap masyarakat dapat dilakukan secepat mungkin. Mungkin itu, Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Nasar atas waktu yang diberikan ke kami. Tentunya ini merupakan sebuah diskusi yang menarik ya. Kita mendapatkan informasi tentang pengembangan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Artinya sampai di tahun 2023, menjelang akhir tahun 2023, populasi ternak yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini mencapai 1 juta ekor. Tentunya ini akan menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Lampung, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tentunya sentral ternak yang ada di Tulang Bawang Barat ini sangat mendukung daripada produksi jumlah populasi ternak yang ada di wilayah Sumatera. Sekali lagi terima kasih Pak Nasar, sama-sama Pak Nasaruddin atas waktu yang diberikan, dan mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita akan lebih menggali informasi yang lebih menarik lagi tentang program-program dari Dinas Peternakan. Saya Dedi Priyono dari Media News Lampung Terkini mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.